ketika kita punya bargaining position, Mbak arep rego piro masih gelem. Betul Ibu. Nah, itu yang Dan di DIY ini kan sesungguhnya potensi wisata kita ini ada di seluruh DIY. 4 kabupaten, 1 kota ini semuanya punya potensi. Kalau para pemandu wisata ini mayoritas masih generasi kita yang berusia 51 ke atas. Tadi saya kaget tadi. Generasi all. Setelah menjadi pemandu wisata lokal, upgrade untuk menjadi pemandu umum. Ya. Khusus untuk DIY, semua pemandu harus ikut pelatihan keistimewaan. Ini topik yang saya yakin lebih banyak orang yang senang karena ayo kita jalan-jalan, ayo kita berwisata. Kita sedang di acara Bangga Berwisata di Indonesia. Di Indonesia aja. Dan saya Marta Sasongko bersama dengan Dinas Pariwisata DIY. Bagaimana kita sekarang bicara tentang SDM-nya. Karena kalau kita bicara tentang wisata, itu adalah potensinya kita. Potensinya Jogja. Tapi bagaimana pendukung-pendukung yang ada di sana? Apakah sudah cukup? Apakah masih kurang? Dan bagaimana kalau masih kurang? Nah, salah satunya yang kita obrolin hari ini adalah bagaimana pemandu wisata dan bagaimana pemandu wisata yang sebaiknya bersertifikasi. Sebenarnya impact-nya apa sih antara yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi? Tapi juga bagaimana pemandu wisata ini sebagai profesi yang hari ini apakah juga masih diminati? Ataukah ini juga menjadi tantangan dan PR kita. Nah, bagaimana Jogja nanti punya para pemandu wisata yang tersertifikasi, tentu saja dibutuhkan proses dari pelatihan dan seterusnya. Nah, makanya sekarang kita mau ngobrol dengan narasumber-narasumber saya. Yang pertama dari Dinas Pariwisata DIY, Kabid Pemasarannya Ibu Anita Ferawati, Sarjana Psikologi, Psikolog MM. Halo Bu Vera. Halo Bu Marta. Ini nggak salah jalan Bu. Karena psikologi pariwisata. Oh, nanti juga dilihat bagaimana psikologis para wisatawan. Tentu saja mereka itu kan karena butuh healing toh. Iya betul. Ternyata sekarang butuh banget loh kayak gitu. Bener banget, ada pendampingnya yang seorang psikolog gitu. Iya. Jadi harus tepat pilihan healingnya. Betul. Gitu ya. biar sesuai. Anak masih umur remaja ya healingnya di tempat khusus remaja. Betul loh itu. Itu ya. Betul loh. Itu kadang-kadang yang tidak dipikirkan kan, yang bikin plan orang tuanya. Ya mungkin sebagian berapa persen itu kebutuhan orang tuanya, bukan anaknya ya. Iya. Dan kadang kemudian tempat wisatanya kemudian nggak support kan untuk anaknya yang terjadi akhirnya seperti betul sekali nih. Mungkin menjadi bidang khusus nanti ya. Siap. Menarik loh ini. Menarik banget loh. Pernah ada obrolan seperti ini? Kalau iya nanti kita teruskan ya. Siap. Dan kemudian kalau ngomongin pemandu wisata, ini ada dari DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia, kebetulan adalah diklatnya ya Pak, bagian diklatnya Pak Suhartana Madya SE. Selamat pagi. Orang Sunda apa orang? Karena saya lahirnya kan sebelum 74, sehingga penulisannya pakai Suhartana. Tapi tetap diucapannya Suhartono. Iya. Nah, dulu kan sebelum itu kan di ejaan disempurnakan Bu. Belum Setelah itu pakai Suhartono. Tapi panggilan tetap Suhartono. Jadi tetap Jogja asli. Iya, Jogja asli Sleman. Yeah. Oh gitu Pak. Iya. Kalau saya bilang Jogja asli itu biasanya nyari capnya Pak. Capnya apa di mana gitu Pak. Iya. Tanda aslinya Pak, kalau nggak dicap nggak asli. Kalau tanda aslinya biasanya pakai bahasa Jawa tuh Bu, karena lahirnya di Jawa. Gitu, pakai bahasa Jawa. Oh bahasa Jawa, tulisan Jawa kalau perlu gitu ya. Iya kadang-kadang. Tapi sekarang sayang banyak yang hilang karena tidak ada program lagi seperti pada waktu itu. Kita harus belajar bahasa Jawa. Sehingga kami seorang pemandu kadang-kadang memandu itu diminta oleh tamu-tamu yang rindu bahasa Jawa. Kira-kira begitu. Tapi itu perlu loh Pak. Oh, iya. Karena kan Iya. Seperti negara-negara yang punya huruf khusus, mereka masih menggunakan itu, sementara kita malah tidak gitu ya. Iya. Ya sebenarnya sayang ya kita ya. Maka bahasa Jawa khususnya di Yogyakarta ini harus ditumbuhkan lagi. Usulan kami seperti itu. Supaya ada pembelajaran lagi pada generasi penerus. Karena kekhawatiran saya dari pemandu wisata itu nanti bahasa Jawa anak-anak kita sudah tidak akan mengenal lagi bahasa Jawa, akan mengenal pakai bahasa Indonesia.
Itu kalau tidak kita lestarikan. Nah, nanti mungkin dimulai dari para pemandu, beberapa hal menggunakan tetap bahasa Jawa, matur nuwun gitu, walaupun dia nggak tahu, tapi kita kasih tahu. Iya. Arigatou gozaimasu. Kalau nggak Ya, tahu. kira-kira gitu ya, Pak. begitu. Jadi ketika kami mendampingi tamu-tamu, karena saya walaupun di HPI kita di divisi bahasa Jepang, tapi kami sering memandu juga tamu-tamu yang dari luar Jawa, yang beliau dulunya adalah belajar di Yogyakarta, sekarang menjadi pemimpin, rindu dengan bahasa Jawa. Kira-kira begitu. Jadi diberikan beberapa patah kata Iya. supaya mereka merasakan Iya, kadang-kadang Jogjanya. Jogjanya harus begitu. Ya. Oke. Baik. Nah, kita ngomongin tentang pemandu wisata nih, Pak. Nah, mungkin kita mulai dari data dulu ya. Iya, iya. Ada berapa sih, Pak, anggotanya dan Baik, di Yogyakarta ini sekarang kita memiliki data 384 pemandu. itu yang wisata. terdaftar ya, Pak? Eh, Artinya iya, ada yang kemungkinan masuk di juga dalam yang masuk di ini, dalam organisasi di ya. Yang masuk DPD HPI, di- yang di HPI Yogyakarta maksudnya. Kemudian belum lama kita melakukan pelatihan secara mandiri. Itu ada 44 anggota Berarti peserta. 400-an ya, Pak, nanti? Ya, nantinya akan kita tambah menjadi itu. Dan itu langsung otomatis jadi anggota. Iya, karena proses pelatihan ini 10 hari. Jadi 10 hari, 10 hari itu nantinya prosesnya akan sampai mendapatkan KTPP. Kartu tanda pengenal pramuwisata. pramuwisata. Yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata. Kalau KTPP-nya tuh free, Bu. Tidak bayar. Iya, pakai Ini harus dari jawab dinas. soal. Ya. Oh, tes ikut. Iya. Ya, Nggak ada lulus berarti juga nggak asesmennya. dapat. Ada asesmennya ya. Iya, Kalau dia ulangi nggak lolos lagi. nggak dapat. Kalau nggak lulus. Jadi proses kemarin dari tanggal 29 sampai 1 minggu itu kita di hotel, di dalam hotel. Proses pelatihan kemarin, Bu. Kemudian 2 hari kita lapangan. Karena program sekarang ini sedang menggalakkan, mohon maaf, pemandu wisata menggalak tentang The City of Philosophy, maka kita prakteknya jalan kaki Di di Sumbu Sumbu Filosofi. Filosofi. di Mereka praktek apa, Pak? Kalau di Iya, praktek kepemanduan. Oh, Mereka harus tahu sebenarnya Iya. filosofi sumbu terkait filosofinya sumbu apa, filosofi itu. kemudian mencoba menjelaskan ke wisatawan. Ya, karena materi-materi itu sudah diberikan ajaran dalam satu pelatihan oleh beliau-beliau. Kemarin kita ngerahkan beliau Romo Yuwono Sri Suwito. Ya. Kemudian karena prosesnya adalah pelatihan, sehingga materi-materi dari beliau dalam praktek seharian itu kita lakukan praktek di 2 hari itu mereka harus mempraktek. Itu 2 hari. dinilai juga mereka. Oh enggak, kita prosesnya pelatihan. Oh, hanya Kemudian dari 44 peserta, itu setiap 5 peserta didampingi oleh teman yang pemandu maksudnya. yang Jadi, senior. Iya, yang senior, yang lebih dulu, Bu. Yang senior. Sehingga dalam praktek yang kemarin waktu kita di lokasi sampai Malioboro sampai Kauman, Bu, itu nanti dipandu oleh teman-teman. Kemudian ketika kita di Kauman dipandu oleh teman-teman pemandu lokal yang ada di Kauman. Kita ketemunya di masjid, kemudian masuk ke Kauman, seperti itu. Pemandu lokal itu maksudnya mereka juga seorang pemandu wisata Iya. certified. Pemandu lokal itu adalah pemandu yang sudah dilakukan pemanduan pelatihan oleh Dinas Pariwisata pada waktu itu. Dan khusus untuk area Iya, itu. iya, Mbak. Ya, Kalau- untuk Iya. tarik wisata tertentu. Iya. Kalau daya tarik wisata Seperti A itu dia ada pemandunya. Di situ ada lokalnya. Iya, Oh, ada Oke. lokalnya. Jadi sesuai dengan yang ada di Perda, ketika kita di lokal, misalnya kita memandu di lokal, ya kita serahkan ke teman-teman yang ada di lokal di situ, Bu. Jadi begitu. Jadi ada kolaborasi ya, sinergi ya. Iya, seperti itu. Hingga kita memang kemarin begitu prakteknya. Jadi dan kita lakukan ketika kita masuk di wilayah-wilayah yang memiliki pemandu lokal, ya kita serahkan kepada beliau sesuai dengan mungkin ya kalau tidak keliru, ini bukan keliru ya, dari sesuai dengan Perda itu seperti itu. Peraturan Perda Peraturan daerah. keperawirataan, ya. Seperti itu, Bu. Pak, kalau saya seringkali penasaran itu adalah soal pemandu wisata ini, apakah ada yang ada regenerasi, ada anak-anak muda sekarang yang berapa persen yang anak muda dari sekian anggota tadi? Iya. Saya begini, Bu. Kalau harapan komposisi, mungkin komposisi dari 380 Benar, itu. ya, kalau dari 380 kami punya catatan, Bu. Jadi yang usia 20 sampai 30 itu hanya 10 teman.
Kemudian yang usia 31 sampai 40 itu hanya sekitar 81. Kemudian yang 41 sampai 50 itu ada 98. Nah, yang usia 50 Ke atas. sampai 60 itu ada 138. Nah, ini menjadikan Menggelembungnya satu, di 50 tahun ke atas. Nah, kemudian teman-teman karena pemandu ini kan tidak dibatasi umur, Bu. Yang 61 sampai 70 tahun itu masih kerja, aktif ya? masih aktif, masih overland itu. Oke. Itu ada 48. Oke, ini berarti ya menarik Pak ini, Iya. karena kan berarti regenerasinya belum jalan. Iya, kita sudah kehadiran anggota Komisi B DPRD DIY Bapak Dr. Andes Haji Suwardi. Ya, Pak, Marta. Pak Wardi, ini kita hari ini ngobrolin dari sisi pemandu wisata Pak. Ya. Jadi bagaimana teman-teman para pemandu wisata. Ini tadi barusan ngobrolin dengan Pak Ertono, ternyata pemandu wisata kita masih banyak didominasi oleh yang usianya 50 tahun ke atas, Pak. Pertanyaan saya tadi kan yang generasi muda sudah ada belum gitu. Ternyata betul. masih belum ya, Pak. Nah, ini jangan-jangan jadi PR juga ini termasuk di dalamnya. Sepakat. Oke. Nah, kalau dari sisi Bu Vera, Bu, ini dari kacamata dinas sendiri, bagaimana teman-teman pemandu wisata ini, apakah memang tadi salah satunya regenerasinya masih kurang? Iya, betul. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hartono tadi, sebenarnya pemandu wisata itu sebelum saya ke data Pak Hartono, itu sebenarnya penting sekali garda depan pemandu wisata. Betul. Karena mereka yang kemudian ketemu dengan wisatawan. Ketika hospitality-nya itu kacau gitu ya sudah pasti akan orang Image-nya akan ya muncul. Jogja itu seperti ini toh karena ini mempresentasikan kan sebenarnya tentang Jogja. Nah, terkait yang kemudian regenerasi memang sudah mulai kita diskusikan dengan teman-teman HPI. Kemudian mau seperti apa langkah-langkahnya. Mungkin perlu kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Sempat ada wacana seperti itu. Ke sekolah-sekolah SMA, SMK yang memang masih di kewenangannya provinsi. Jadi perlu kita sosialisasikan, ini loh ada pekerjaan yang sebenarnya menarik juga loh. Seperti itu mungkin perlu untuk disampaikan gajinya sekian loh, seperti itu upahnya. Karena itu terus terang kan tetap akan menarik ya kalau untuk terkait salary kalau untuk anak Biasanya sekolah. itu yang utama dulu dilihat Ya, apa gitu berapa kan. seperti itu. Jadi itu mungkin perlu kita lakukan sosialisasi ke teman-teman itu, Pak. Ke teman-teman anak-anak sekolah SMK, SMA seperti yang akan lulus seperti itu. Jadi kan sekarang memang syaratnya itu kan minimal lulusan SMK, SMA. Ya, usia 19. Ya, 19 lulusan. Jadi sebenarnya lulusan SMA itu sudah bisa kemudian menjadi pemandu seperti itu. Mungkin dimulai dari kata daya tariknya apa sih profesi ini gitu. Betul. Jadi termasuk Apa, tadi Bu Vera? mungkin salary-nya jalan-jalan. jalan-jalan. Pasti bonus, Ini kan- kan jalan-jalan Oh, seperti itu. jalan-jalan dibayar lagi gitu. Iya, betul, jalan-jalan dibayar lagi. Jadi memang harus yang memang benar-benar itu sudah passionnya kayak gitu. Jadi yang selama ini orang mengiranya kan pekerjaannya kayaknya membosankan, mungkin loh Pak bayangan saya, tapi ternyata Pekerjaan atau nggak tahu mereka. Pramu wisata itu sebenarnya pilihan, Bu. Ya, Ya, artinya karena pekerjaan pramuwisata itu kita harus benar-benar ya betul pilihan menjiwai tadi, Bu. iya. Ada Kalau passionnya belum ya. passionnya, Begitu iya. menjiwai. Betul. Karena tugasnya ini kelihatannya memang ringan, Bu. Ya. Iya. Jalan-jalan. Cerita, ngobrol aja. Iya. Yang kami dari sudut maaf ya kami di diklat ya sehingga menginginkan mengharapkan generasi penerus itu mengenal tentang pekerjaan pemandu ini. Betul. Nah. Jadi harus sosialisasi. Iya, seperti itu. Selama ini mungkin belum ya, belum terlalu Kurang, Bu. banyak. Kurang. Sudah tapi kurang, Bu. Jadi kurang gitu ya maksudnya. Atau mungkin dengan yang lebih kekinian tadi ya. Iya. Mungkin poinnya pada berapa sih salary-nya? Iya. Apa sih Iya, opportunity iya, dari iya. pekerjaan ini? Mungkin Betul. punya ketemu Iya. ketemu Kalau- orang asing, bisa jadi relasi atau Betul. apa. Iya. Kalau kita bicara tentang salary itu memang sudah ada kontrak ya antara karena kita bekerja itu biasanya diberikan tugas oleh Biro Perjalanan Wisata. Iya. Beliau travel yang punya travel agent. Betul. Beliau lah Cuman yang- bayarannya besar loh. Sekali Iya. jalan itu sekian kayak gitu. Iya, bayar. Kalau dalam 1 minggu berapa kali jalan kan tinggal dikalikan itu Iya, mungkin betul. bisa jenengan sampaikan. Iya. Karena kebanyakan memang belum tahu. Dan kebayang Pak
Pak Hartono tadi cerita, ini ketuanya nggak hadir karena apa? Beliau tuh punya kemampuan 3 bahasa sehingga jadwalnya nggak pernah sepi gitu Betul. ya. Kami mewakili kadang beliau, kadang ya. sulit. Kalau kemarin sempat terjadi ketika bulan-bulan yang banyak Bulan-bulan wisatawan Jadi mancanegara. peak seasonnya mereka Iya, gitu ya. iya, di sana mereka libur kan, mereka biasanya kemudian untuk melakukan perjalanan gitu di tempat di Jogja itu sampai kemudian harus nyari keluar kota Yogyakarta DIY. Karena kurang. Karena kurang untuk bahasa tertentu ya Pak, kan nggak banyak gitu sampai rebutan sampai seperti itu. Nah itu yang kemudian mungkin salah satu opportunity tadi yang bisa disampaikan ini loh. Iya. Sebenarnya ada hal yang menarik. Iya, Gitu. betul. Ketika kita punya bargaining position, Mbak Arab Rego Piro masih gelem. Betul Ibu. Jadi Nah itu seperti yang belum tahu ya. Nah, Jadi Pak Waki kita bahasa ngobrolin ini tertentu kan gitu. di balik layarnya para prawisata ini adalah kebutuhan Jogja. Ya. Tapi pada kenyataannya kita masih punya PR-PR nih, tantangan-tantantangan, dan salah satunya adalah bagaimana tadi teman-teman yang di lapangan secara usia, kemudian sertifikasi ini seperti apa. Iya. Kalau dari Dewan sendiri punya perhatian terhadap para prawisata nggak sih Pak? Ya, baik. Kalau belum nanti biar langsung minta. Iya, siap. Ya, Mbak Marta, Pak Hartono, Mbak Vera Sekdin ya. Kebijakan dari kami mendorong terhadap kegiatan pariwisata di DIY. Ya. Ini sudah menjadi komitmen bersama Dinas Pariwisata ini. Apalagi dengan semangat kehadiran destinasi wisata baru yang dilakukan oleh masyarakat dengan berswadaya Betul. di beberapa desa itu. Wujud kebijakannya apa? Sesungguhnya kami bersama Dinas Pariwisata ini telah melakukan kegiatan pelatihan kepada para pemandu wisata yang ada di desa-desa itu. Jadi lokal ya. Di lokal. Ya. Kami tidak tahu apakah pemandu wisata yang ada di sana ini sudah teridentifikasi atau belum oleh panjenengan gitu. Sebenarnya Nah, ini nanti yang menjadi PR. Iya. Karena apa? Karena pemandu wisata ini harus kita dorong karena dia adalah berperan ganda. Satu, menguasai terhadap destinasi wisata yang harus kita pamerkan kepada calon wisatawan, baik itu mancanegara ataupun lokal. Yang kedua, harus mampu kemudian berperilaku untuk menanggapi para wisatawan, apalagi wisatawan mancanegara. Sehingga apabila kehadirannya wisata negara, memang para pemandu diharapkan harus mempunyai kemampuan berbahasa sesuai dengan data yang kita punya. Suatu misal, tamu kita di Jogja itu wisatawan asing dari mana ini? Ini saya pikir menjadikan sebuah pilihan yang kemudian kita harus berikan bekal pada para pemandu itu. Media untuk itu sesungguhnya Mbak, kita sudah punya, di mana di DIY ini ada beberapa SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, jurusan pariwisata. Ini sesungguhnya, sehingga kan ini sudah menjadi pilihan bagi siswa itu masuk di sekolah SMK jurusan pariwisata. Karena memang saya sepakat lah sama Mas Hartono bahwa petugas pemandu ini kan harus memberikan pesona. Betul. Ya, harus bisa memberikan pesona sehingga barangkali gitu potensi yang di Jogja ini pemandu pun harus menguasai. Oh, dengan kuliner bisa mendorong kehadiran wisatawan. Dengan destinasi wisata harus bisa mendorong kehadiran wisatawan. Dan di DIY ini kan sesungguhnya potensi wisata kita ini ada di seluruh DIY. 4 kabupaten 1 kota ini semuanya punya potensi. Walaupun gitu, mungkin sampai hari ini untuk wisatawan yang menginap masih banyak di kota aja. Ya, karena akomodasi memang banyak kota di Sleman. Dan Sleman lebih banyak fasilitas. Untuk nginepnya aja, cuma sebenarnya kalau pergerakannya sebenarnya hampir merata. Walaupun di sana sudah ada homestay itu yang dimiliki oleh para pelaku wisata di pedesaan. Nah, inilah kemudian para pemandu wisata ini harus bisa mengkomunikasikan, kerjasama dengan baik dengan para pelaku wisata lokal gitu, juga dengan para calon tamu dengan seluruh potensi yang dimiliki di Yogyakarta. Nah, untuk pelatihan ini sesungguhnya apabila masih diperlukan lagi, karena kami adalah program rutin ini melakukan pelatihan kepada para pemandu wisata turun ke objek-objek wisata yang ada dalam satu wilayah kelurahan.
jika ini memang dirasa kurang, kita Masih bisa tambah ya? volumenya, Siap. kita Siap, tambah ya. volumenya itu. Iya. Masih mungkin ya Pak? Iya, Pak. Iya. Saya pikir begitu, dan kami lebih cocok. Saya juga kaget sesungguhnya kalau para pemandu wisata ini mayoritas masih generasi kita yang berusia 51 ke Iya. atas. Tadi Iya. saya kaget tadi. Generasi Iya. all. Iya. Iya. Saya kaget tadi, karena kalau kami melakukan pelatihan di desa-desa itu sesungguhnya Anak-anak muda sudah ikut. iya, yang muda-muda ini pada ikut gitu, pada ikut. Nah, ini nanti kita berkolaborasi, Pak. Apa sesungguhnya yang menjadi titik permasalahan itu di mana, kesimpulnya nanti ketemu, Karena saya lebih condong sesungguhnya, Pak Kang Wardi ini kan Perawangan dari pemandu wisata, ketua. Jam melayu-melayu ra kuat. Rasa juga enggak Pak, pemandu sorak iya Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau di lapangan, Ya. Bapak sudah menemukan banyak anak muda yang ikut Banyak ketika anak diberikan muda yang pelatihan. ikut. Cuman ini belum masuk ke sana barangkali. Nah. Jadi Bu Iya. Vero, adakah data dari hasil yang sudah dilakukan oleh Dewan mungkin Iya. di beberapa? Kalau ya mungkin itu. Kalau yang tadi anggota HPI mungkin sekitar 384. Iya. Cuma sebenarnya yang sudah tersertifikasi itu sebenarnya ribuan. Iya. Yang sudah ikut pelatihan. Iya. Oke. Itu ada ribuan sebenarnya. Kemudian ada sertifikasi juga, yang sudah punya sertifikasi juga sebenarnya ratusan. Pak. Iya. Cuman kemudian mungkin nggak jadi anggota HPI Pak, yang kemudian Iya. nggak terdata. Iya, itu. Karena ternyata ada beberapa pemandu mungkin yang di destinasi yang lokal Iya. yang kemudian belum tergabung dan itu belum terdata di Dampaknya apa kalau mereka diajak di dalam himpunan, artinya terorganize gitu ya dalam satu kelompok, dengan mereka enggak? Enggak. Sebenarnya kalau dia ikut organisasi jelas lebih untuk distribusi pekerjaan lebih Jadi akan enak sebaiknya didorong Iya, ke sebenarnya sana. pelatihan pun kami sebenarnya lewat Lewat HPI. sini ya? Iya. 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 Mana data dari HPI yang belum Iya. diberi pelatihan ini, kemudian yang belum punya sertifikasi ini kami selalu sampaikan. Kemudian kalau misal kita masih kuotanya kurang, baru kemudian kita tawarkan yang lain. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan ketika ikut di asosiasi. Jadi di momen ini mungkin nanti Pak Wardi setelah pelatihan juga diberikan informasi sebaiknya langsung masuk Iya. HPI gitu. Dan yang sedang melihat ini kebetulan juga pernah tersertifikasi sebaiknya ikut. Iya, Sehingga nanti betul. yang paling penting sebenarnya tadi distribusi pekerjaan Iya, itu menjadi iya, lebih ini iya, ya, lebih tertata ya. Tertata, betul. Jadi kalau misal ada dibutuhkan Pak Hartono, Sebenarnya, kemudian iya. ya apa? Dibutuhkan misal besok ada job nih untuk wisatawan negara Eropa misal, kemudian Iya. kan lebih bisa terinformasikan. Yang kami harapkan begini Bu, sebenarnya betul Pak, yang terakhir kita melakukan pelatihan kepemanduan di Cangkringan Pak. Ya. Ini yang dari 30 itu yang muda 24. Nah, Sebenarnya yang 6 ini ya sudah usia dewasa lah artinya. Ya. Tapi yang 24 ini adalah muda-muda Pak. Ya saya harapkan generasi kita yang di Yogyakarta ini, karena pelatihan-pelatihan itu banyak sekali memang Pak. Dan ada sertifikasinya. Ya, ya. Memang terus terang itu memang demikian. Ya. Harapan saya setelah menjadi pemandu wisata lokal, upgrade untuk menjadi pemandu umum Bu. Ya. Memang dalam perda itu kan pasal 7 tugas pokok. ya. Iya. Beberapa tujuannya perda adalah memberikan lapangan pekerjaan. Iya. Jika saya mengaturkan banyak terima kasih Pak Dewan, karena terbentuknya perda itu Iya. seperti itu. Iya. Jadi memang salah satunya tujuannya adalah memberikan lapangan pekerjaan. Ya. Nah, saya harapkan dari teman-teman yang sudah kita ikut pelatihan di desa-desa, Ya. itu marilah kita belajar ya bahasa asing, walaupun Ya. bahasa Indonesia itu juga dibutuhkan Bu. Ya. Karena kemarin memang- Wajib kalau bahasa wajib, iya. Supaya apa? Untuk generasi muda itu mengisi menjadi pemandu wisata umum yang ada di Yogyakarta, sehingga harapan kami jumlahnya itu akan mencukupi Bu. Ya. Ya banyak lah begitu. Kalau dari sisi jumlah sebenarnya yang ideal itu berapa sih Pak dari kebutuhan sekarang potensi Kalau saya wisata matur- di Jogja? Kalau saya matur ideal, kelihat
Dan ketika bulan Agustus Bu, Juli Di Agustus peak season itu misalnya kita butuh sangat berapa? kurang. Ya, jadi ketika Jadi kalau wisatawan itu sangat mancanegara, Iya. Sampai impor dari Iya. luar kan? ya Iya. mancanegara masuk itu kan sekitar di bulan Juli Agustus Agustus. ya, Juli Agustus sampai Iya. kemudian September itu, Oktober itu Di banyak summer mereka ya. Iya, sampai kemudian harus ya impor tadi harus cari-cari. Iya. Terus saya dengar sendiri kadang ada teman-teman travel agent tuh sampai telepon, kira enak reto gitu nih ya. Betul Ibu. Gitu ya. terutama Itu kalau bahasa boleh tahu Mandarin di ya. bahasa apa Pak? Paling Yang sangat kurang itu Mandarin. Mandarin. Padahal sekarang anak sekarang Mandarin banyak yang Betul. bisa loh. Iya. Mandarin. Cuma Terus- belum masuk ke situ saja. Artinya belum. Memang setelah kemarin pelatihan yang kemarin itu juga ada yang Mandarin juga Bu. Sebenarnya saya boleh Pak nanti mendaftar. Oh, iya. Saya cuma bisa ni hao ma gitu. Lumayan kan sama Lumayan, saya. lumayan. Kemudian di samping Artinya berapa bahasa yang sebenarnya Mas ini kan peta wisatawan yang masuk ke Jogja ya sekarang ya. Itu lebih banyak negara mana nih Pak sekarang? Jadi itu kan bisa dimulai untuk menyiapkan dari sekarang. Kalau saya kalau melihat data kita Bu, boleh mengatakan kekhawatiran kami. Karena nanti generasi yang divisi Jepang juga sudah sepuh-sepuh. Nah, ini loh generasi benar. Jadi Jepang, Mandarin. Kalau yang Eropa. paling banyak mana? Jerman juga Iya, kurang. yang dari ini juga banyak. Karena kemarin ketika yang lainnya belum masuk, Italia itu sudah masuk Bu. Tamu-tamu Italia maksudnya. Itali sudah masuk. Teman-teman Italia, teman-teman Spanyol itu sudah overland. Iya. Nah, kalau jumlahnya memang belum banyak Bu. Ya, Kami punya data, sebenarnya belum banyak. datanya kalau paling banyak kan memang kita itu kalau wisatawan itu Singapura dan Malaysia kan Iya. direct flight-nya itu. Cuman sebenarnya negara-negara itu juga banyak. Cuman karena pemandunya sedikit sekali jadi kurang. Singapura, Malaysia kan mereka masih bahasa Inggris sama Melayu masih bisa ya. masih bisa. Cuman ada beberapa negara lain walaupun mereka juga nggak banyak sedikit, cuman pemandunya juga nggak ada. Gitu loh. Pemandunya yang tidak ada. Jadi Ya. di dalam beberapa bahasa tertentu kita nggak punya itu Pak ya. Iya, seperti ya yang jelas kan Korea juga ada hanya sedikit. Tamu-tamu Korea datang. Padahal mereka suka pemandunya- nonton drakor loh ya. Kenapa nggak jadi satu sekalian? rombongan itu minimal berapa sih Pak sebenarnya? Kan lima wisatawan berapa pemandu gitu. Setelah pandemi ini bervariasi Bu, ada yang hanya 2, 4. Nggak maksimal. Jadi itu akan kelihatan guys. Kalau misal nih 5 orang wisatawan maksimal itu dipegang satu pemandu. Jadi Betul. sebenarnya ketika wisatawan satu negara itu banyak dan kita cuma punya 2, berarti kan dia sebenarnya hanya bisa handle 10 orang. Betul. Nah, Jadi padahal kekurangan yang dari datang sisi komposisi ada jumlah. 20 Iya, betul, misal. betul. Itu sebenarnya. Dahulu ketika datang itu bisa membutuhkan 26 pemandu Bu dalam satu hari itu. Oh. Terutama yang divisi Jepang, karena saya masuk di divisi Jepang. Nah, Itu sehingga kalau padahal datang berapa lagi pemandu Jepang kita punya? yang terdata itu sekarang 100 lebih sedikit Bu. Itu Tapi satu hari Pak, tadi 26 itu cuma satu hari ya? enggak, kalau seharinya itu 26 orang. Nah ya 26 satu hari, Ya. tapi kan dia punya 100. Kan misal 100-an tuh Pak, misal Tapi iya, tapi sudah banyak yang itu tadi, sepuh-sepuh tadi. oh lagi. Sehingga efektifnya ya sekitar 30-40 Bu yang masih Oh kerja oke, gitu. berarti kan memang Jadi masih kurang ketika- banget. Iya. Jadi peluangnya sebenarnya banyak nih yang Masih suka banyak. belajar bahasa. Iya. Enggak, Iya. enggak cuman mungkin di sektor tertentu gitu. Bisa salah satunya menjadi profesi ini gitu. Iya betul. Jadi begitu Bu, kendala kami seperti itu Pak. Iya. Dan harapan kami teman-teman yang pelatihan di desa-desa wisata, mari kita. Saya Tapi selalu setelah COVID ini kan ada perubahan nih perilaku Iya, ya Bu iya. Vera ya Betul, tentang betul. wisatawan. Betul. Negara mana yang sudah kembali berwisata, kemudian grupnya jadi lebih small group dan seterusnya. Nah itu juga dipetakan oleh teman-teman nggak? Artinya, oh sekarang lebih banyak orang Spanyol tapi dengan 3 orang, 4 orang aja, bukan lagi satu bis gitu-gitu Pak. setelah pandemi ini memang untuk grup-grup besar masih belum Bu. Jadi kan small group ya. Iya. Kecil-kecil. Jadinya Kecuali yang Singapura dan Malaysia ya, Ya, itu itu. sudah mulai anak-anak sekolah, student-student itu sudah mulai. sudah banyak. Oke. Tapi kalau yang selain negara itu masih yang kecil-kecil ya Pak, Iya. belum banyak. Tapi kan itu tetap peluang walaupun Betul. small group ya. Artinya kan memang perubahan perilaku untuk berwisatanya sekarang berubah. Iya, dari Iya. mass tourism lebih ke quality Kalau tourism. sebelum pandemi itu kan kita handle 33 orang Bu, yang Jepang ya, 38, 28. Sekarang ya 8, 4, bahkan 2, 12 begitu.
Tapi memang perlakuan. Tapi memang sekarang seperti itu pasca Iya. pandemi Iya, jadi iya, ya lebih ke quality. Jadi Iya, harus iya. ada experience ketika mereka lebih banyak dulu. Kalau dulu mungkin di tempat bikin batik itu cuman kemudian lihat, kemudian cara bikinnya, kemudian dia beli. Sekarang dia harus ada paket yang dia ikut bikinnya. Iya, terlibat. Ada experience ya. Ya, betul. Kan waktunya walaupun dia sedikit tapi waktunya lebih banyak, akan lebih lama. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan juga terkait dengan length of stay dan spending money. Nah, ini kan berarti kita bicara tentang bagaimana destinasi itu memberikan kebutuhan para wisatawan dan Betul, kemudian betul. pramuwisatanya nggak cuman ngomong tapi juga bisa menjualkan. Betul. Nah, itu Storytelling sekarang betul. penting. Ada nggak di dalam pelatihannya ini bagaimana membuat experience? Kan kita perlu juga mengedukasi destinasi kan, karena Iya, iya. kita yang berkomunikasi dengan wisatawan kan, mungkin sambil Betul. survei lah, kamu senangnya apa sih gitu kan? Itu yang diberikan juga kepada destinasi. Kemudian yang kedua adalah dia diajarin menjual nggak sih Pak? Oh iya Bu. Iya kan? Iya, Iya, karena ada. tugasnya memang Menjualkan, mempromosikan, meningkatkan citra pariwisata, betul. betul. Iya. Ada juga di situ di Iya, pelatihannya. itu, iya, Ada. seperti itu. Dan itu sebenarnya wajib dimiliki oleh seorang pramuwisata kalau saya. Jadi dia memang harus bisa menjual. Iya, Seperti betul. itu. Jadi nggak cuman kemudian hanya menerangkan, tapi dia bisa mempromosikan. Betul Bu ya. Jadi diharapkan orang ini nanti datang lagi atau kemudian dia datang dengan temannya atau saudaranya dan sebagainya seperti Berarti itu. di sini ada peluang bisnis lagi dong dapat persentase dari destinasi. Lo kan ini harus kita explore kan, apa sih potensi-potensi yang ada dari seorang. Jadi dia seorang Mahal loh sales, sebenarnya kalau marketer. pemandu wisata itu mahal. 1 kali trip kan dia bayarnya. Kemudian kalau dia berapa 2 kali trip tinggal dikali. Saya pernah ketemu seorang, ini bukan pemandu wisata, bukan pemandu wisata Pak, hanya seorang driver mobil rental. Tapi Tapi memandu. betul, dia punya skill untuk memandu secara natural. Justru dia punya apa ya, loyal customer gitu loh. Iya, Karena customer betul. itu akan selalu nyari dia. Nah, itu kan sebuah peluang ya buat Iya. seorang pramuwisata. Tidak hanya seorang yang memang Memang memilih itu. diwacanakan begitu Bu. Dulu beberapa waktu yang lalu memang kami mengatakan kepada saudara-saudara bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah English speaking driver. Jadi teman-teman driver tapi berbahasa Inggris. Ini tamunya akan lebih nyaman Bu. Ya. Ya, Sudah tapi banyak. hanya penguasaan bahasa sebenarnya. Jadi Iya. drivernya tapi sebenarnya ketika ketugasannya memang harus dibagi sebenarnya Bu Marta. Iya. Jadi driver ya cuman nyetir aja, tapi untuk kemudian memandu itu sebenarnya memang Tetap tugasnya memandu. karena sebenarnya dia nggak cuman hanya menceritakan, tapi ada storytelling yang memang harus dikuasai terkait dengan destinasi itu oleh pemandu. Jadi interaksi yang dilakukan itu Iya. punya syarat makna ya. Iya, Jadi betul, cerita yang betul, menarik, betul. mungkin menjawab kebutuhannya Iya. dia. Iya, sumbu filosofi itu kan sebenarnya nggak cuman tugu, keraton dan panggung kerap ya. Setiap jalan itu kan punya filosofi, arti-arti, tumbuhan-tumbuhan yang ditanam itu juga. Punya makna. Nah, itu Iya. yang kemudian yang sebenarnya kita hanya 1-2 jam lewat, itu bisa kemudian Itu bisa 1 3 hari jam, iya. atau setengah hari. Iya, Nah, iya. Berhenti di satu Itu yang- pohon aja bisa lama gitu iya, ya. itu yang sebenarnya driver itu mungkin nggak punya, tapi teman-teman pemandu ini diwajibkan punya. Betul, Karena Bu. sebenarnya mereka Iya. di pelatihannya itu ada pelatihan khusus untuk keistimewaan Jogja. Khusus untuk DIY, semua pemandu harus ikut pelatihan keistimewaan Baik Bu, Yogyakarta. sesuai dengan itu Bu. Pasal saya kalau selalu pasal 7 tugas pokok prawisata dalam Ya, perda itu. sama Maka di dengan situ yang kami D begitu PNS kan. itu wajib ikut Iya. pelatihan. Maka harus bisa Teman-teman menjelaskan juga sama. secara mendalam tentang keistimewaan. Ya ini kan product knowledge ya kalau kita Iya. bicara soal Iya, itu bedanya dengan yang lain sebenarnya. Iya, betul. makanya di Nah ini situ. ada nggak? Jogja itu kan banyak banget tadi Pak Wardi menyampaikan, banyak banget nih. Kalau sumbu filosofi aja bisa 7 hari itu belajar itu. Adakah di kotak-kotak itu biar nggak pelajarannya banyak banget. Product knowledge yang segitu banyak kan bisa berapa Iya, SKS iya, gitu ya. iya. Penguasaannya beda-beda ya Pak. Jadi Ya, daya kita- tarik tertentu. Misalnya. Proses Bu, jadi begini maksud saya. Seperti pelatihan yang kemarin Bu. Kenapa materi itu banyak? 24 materi Bu yang kami sampaikan dalam pelatihan. 10 hari itu ya. Iya, selama. Itu udah 10 hari ya. Iya, artinya paling tidak ketika teman-teman pelatihan itu materi itu sudah menerima.
Setelah itu dipelajari. Iya. Baru untuk Jadi kemudian diskusi. Iya. Jadi itu model diskusi yang apa dewasa. Apa yang andragogik atau apa? Andragogi. Andragogik Ya, kan kalau betul. dewasa. Jadi dia memang proses diskusi yang kemudian gak hanya di kelas yang kemudian diterangkan seperti untuk Tapi juga dipraktekkan langsung Iya. sehingga mereka bisa dan dapat diskusikan. experience-nya ya. Maka ketika sore hari kita role play, Bu. Materi apa di situ kita langsung. Jadi kalau dibuat satu grup 5 orang, satu menjadi pemandu, 4 jadi tamu. Iya. Di kelas, Bu. ya, Sehingga materi-materi dalam pembelajaran seperti itu. nggak cuma teori aja Iya, toh. tidak teori. Betul. Ada satu yang tadi di-highlight sama Pak Wardi. Pak Wardi kalau melihat apakah juga dari services ya itu sebaiknya. Jadi passion itu adalah keinginan dari dalam untuk mengerjakan pekerjaannya. Product knowledge dan skill itu adalah delivery-nya. Tapi ada satu yang bagaimana how to-nya, service ya. Ini jadi penting. Mungkin dari Pak Wardi, apa catatannya biar ini menjadi salah satu daya tarik nih orang Jogja, apalagi itu kan yang agak apa ya, service itu bagian Ya. dari Jogja banget. Penting gitu. banget hospitality kita. Iya. Jadi kalau bicara pelatihan sehingga ibaratkan kita tuh punya kurikulum gitu ya, Mbak. Iya, laras. Behavior perilaku pemandu wisata yang ngayojani ini adalah menjadi bagian wajib. Betul. Ya wajib. Ya wajib. Ngayo jani ya Pak, itu Ya, ada makanya yang harus ikut Iya. pelatihan keistimewaan. oke. Sehingga DIY kan memang beda Iya, dengan iya. daerah Apa? yang lain yang daerah istimewa itu. Sehingga dari sana memang perlu ditanamkan betul ilmu itu, pengetahuan itu kepada para pramu wisata sehingga mereka akan punya talenta. Di Jogja ternyata beda dengan kalau sekarang ini Jogja kan sudah termasuk tujuan wisata kedua untuk Indonesia ya. Ya. Setelah Bali ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah bergeser ke Jogja, Pak. Oh, malah sekarang udah bergeser. Oh ya? Oh ya? Nah ini kan Ikut seneng dong. menjadikan sebuah satu sisi itu sebuah prestasi bahwa Jogja menjadi daerah yang diminati oleh wisatawan. Kan kata Mbak Vera bergeser dari Bali ke Indonesia. Jogja. Ini berarti sebuah prestasi. Nah, prestasi itu sesungguhnya bisa kita capai karena faktor-faktor apa yang kita lakukan itu. Mungkinkah itu juga terkait dengan para pelaku pramu wisata? Ya. Jika itu belum apa namanya perjalanannya antara kita yang mempersiapkan destinasi, kemudian para pelaku ini belum sinergis gitu. Nah, bagaimana ini sebenarnya kemudian kita bangun. Jadi saya sangat sepakat pada Pak Hartono dalam hal begini. Jojo wisatawan lokal itu mereka Domestik, kemudian merasa sudah sangat sibuk melayani tamu-tamu yang ada di lokal gitu, sehingga merasa tidak perlu ada komunikasi lagi dalam rangka membuka wacana yang luas. Jika itu ada adalah tantangan. Sehingga pada Mbak Vera, pada Mas Hartono ini memang kita perlu lakukan identifikasi. Kita perlu lakukan pemetaan sedulur-sedulur asing kita yang datang ke Jogja itu. Betul. Sebenarnya mana yang menjadi pilihan utama? Iya, iya. Asing yang dari Singapura mana, asing yang dari Malaysia mana, Italia kemana, Jepang kemana gitu. Agar kemudian nanti kita bisa melalui beberapa key person yang ada di wilayah Yogyakarta ini berkomunikasi. Kilo, ternyata wisatawan Jepang sengeneng Indonesia oke. Sasaran mereka berwisata rata-rata ke daerah Iya, X. iya. Nah, X itulah yang nanti harus kita hubungin itu. Kita berkomunikasi agar kemudian kalau hari ini, tadi Mbak Vera juga tuh, kami DPRD itu punya inisiatif tentang pelaksanaan wisata yang berbasis budaya kalurahan. Ya, ini punya inisiatif itu yang baru akan kita garap ini. Artinya kita sangat banget menghargai terhadap potensi-potensi lokal yang ada dimiliki oleh masyarakat. Dan ini adalah seiring juga dengan semangat akselerasi pelaksanaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang kemudian agar operasional terhadap anggaran yang kita punya ini bisa lebih tepat sasaran gitu. Betul. Itu kurang lebih begitu, Mbak. Iya. Tertarik dengan Pak Wardi. Bu Vera, apakah juga ada tadi peta? Wisatawan kita tuh sekarang setelah pandemi ini lebih banyak negara mana? Kemudian kemana mereka? Adakah data itu? Kalau data itu ada, jadi kami punya data sebenarnya wisatawan yang datang, tapi yang di bandara, yang
dari imigrasi. Itu ada. Makanya tadi saya sudah bisa sampaikan kalau terbanyak memang Malaysia Singapura, dan Singapura Malaysia. karena direct flight-nya paling apa yang ada seperti itu. Nah, yang lain sebenarnya ada. Nah, ini memang kemudian kami sudah komunikasi ke teman-teman HPI sebenarnya. Istilahnya pasukanmu tuh berapa sih? Betul, Ini ada tadi kebutuhannya sekian kan, loh. ada Betul, kebutuhan. betul. Yang ini kemudian mulai akan kita coba, kemarin kita sempat ngobrol, sempat kita diskusikan Pak Artono sebenarnya. Itu yang kemudian akan peluang kita untuk yuk bareng-bareng kita cari SDM untuk pemandu, untuk pramu wisatanya, seperti itu. Cara satunya yaitu saya pernah sampaikan, ayo kita kalau mau bareng-bareng untuk sosialisasi di sekolah-sekolah kami bantu. Karena tadi kita sampaikan SMK SMA itu kan masih di kewenangannya provinsi. Jadi kami akan lebih banyak untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga di provinsi. Nanti akan seperti itu. Dari HPI kami sangat Iya, setuju, Bu. sebenarnya Mendukung. sudah kita Setuju yang mana nih, Pak? Ya untuk mempromosikan tadi ke SMK. Betul. Sudah coba kita diskusikan. Cuma nanti mungkin bisa ditindaklanjuti oleh bidang terkait, Pak. Sebenarnya kenapa podcast juga kami beberapa kali terkait dengan pramu wisata ini selalu kami tampilkan karena ini sebenarnya untuk mensosialisasikan ini ditonton banyak orang nih. Ini loh ternyata ada satu profesi yang ada potensi tapi orangnya nggak ada seperti itu. Kurang, Mas. Berarti Kurang. opportunity sebenarnya ya, ada peluang di sana yang bisa diambil. Nah, sebenarnya cocok sekali tadi Pak Wardi juga menyampaikan SMK kita banyak. Sudah tersedia, tapi mungkin mereka belum diberikan wawasan untuk profesi yang satu ini. Sehingga dimulai dari itu mereka bisa membuat pilihan kan. Karena tahunnya lebih cenderung misal ke kuliner, ke boga, ke hotel dan sebagainya. Padahal mereka bisa magang sebagai pramu wisata. Dan mereka berinteraksi langsung kan. Jadi bayangan tentang pekerjaannya kemudian ya kembali lagi ke salary-nya itu mereka belum ke sana. Ada fasilitasi dari dinas nantinya kalau misalnya untuk sosialisasi ke SMK. Bisa kami kemudian kami bikin sebenarnya. Ayo Pak, gas Pak. Mungkin nanti dibantu oleh Pak Wardi dari komisi seperti itu. Jadi ada program ini yang kemudian nanti bisa salah satu Pak ini peluang untuk kemudian bikin kegiatan sosialisasinya nggak kemudian hanya sadar wisata, tapi bisa sosialisasi terkait mereka pramu wisata. Jadi mungkin mereka ini kan juga generasi yang sangat terbuka dengan budaya dan bahasa dari luar kan. Sekarang mereka bisa mengakses. Sekarang tuh pinter banget, tapi kan belum terarah skill itu bisa dikemanakan aja gitu. Barangkali itu menjadi bentuk informasi buat mereka gitu. Betul. Mereka itu bisa, saya heran anak sekarang bisa bahasa Inggris sampai diajari. Karena ternyata mereka main game lah, chatting. Ketika main game mereka chattingan dengan orang luar. Ada anak, saya kok kamu bisa? Dari mana kamu belajarnya? Ya kan ini teman-teman gamenya kayak gitu. Betul, jadi karena keseharian mereka menggunakan sebuah tools menggunakan bahasa Inggris otomatis mereka bisa. Nah ini yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika teknologi itu sudah menjadi bagian. Kan perubahan perilaku juga nih Pak, mereka sudah tidak lagi satu-satunya informasi itu dari pemandu. Mereka biasanya kan sudah googling dulu gitu. Nah teman-teman apakah juga ikut beradaptasi sehingga mereka bisa memberikan nggak cuman informasi tapi juga experience melalui digital gitu atau teknologi. Jadi kalau dalam pelatihan yang kita lakukan di organisasi itu kan kita memberikan jadi kalau pemandu umum itu ke SKKN itu kan ada unit-unit Bu. Ada 19 yang harus dipelajari. Termasuk di situ bagaimana untuk memutakhirkan pengetahuan. Kembali ke SMK tadi Bu. Kami sangat mengharapkan juga karena setiap tahun ini ada LKS lomba perguidingan untuk tingkat SMK. Di kemarin itu dimenangkan oleh SMK 1 Sewon Bantul. Kompetisi untuk menjadi pemandu wisata. Kemudian saya melihatnya itu sangat positif Bu. Untuk apa? Karena mereka yang dilombakan adalah mulai pick up, on board maksudnya di dalam bis sampai check in. Anak-anak SMK kita sudah mulai bisa seperti itu. Kalau saya gabungkan dengan SKK ini sudah masuk ke unit sekian. Maksudnya transfer in, transfer out. Nah, ini sangat sesuai lah kalau disampaikan. Cuma pengenalan profesi
Iya, tapi kembali belum lebih diterima, orang Bu. kayaknya iya. Seperti itu. Betul. Saya Memandu juga itu. tahunya aja setelah kemudian lebih banyak terlibat di dunia pariwisata. Oh, ternyata lumayan loh. Kalau Jadi perlu dilakukan sosialisasi melalui gadget mereka mungkin ya, sosial media gitu, sehingga tahu ada profesi yang menarik perhatian gitu, dan mungkin sesuai dengan apa yang mereka punya skillnya, tinggal ditambah passion. Betul. Passion atau dibilang jalan-jalan dibayar gitu ya. Betul. Dan anak Jalan-jalan sekarang pasti dibayar, senang. dapat bonus, Betul. ya kan? Karena sebenarnya informasi lewat media pun sekarang itu teknologi, kalau menurut saya itu juga kurang lengkap. Karena nggak ada experience, Pak. Itu tugasnya. Dan interaksinya tidak ya, langsung tidak ada ya. interaksi. Jadi sebenarnya hanya spill aja kalau anak sekarang bilang. Tapi kemudian keseluruhan itu mereka pasti akan lebih baik kalau memang dipandu oleh pramuwisata. Iya, iya. Dan ada sisi kreatifnya nggak sih Pak? Jadi kan gini, kadang-kadang mungkin boring ya kalau hanya diceritakan secara langsung. Tapi bagaimana ada kreativitas nggak ketika menjelaskan tentang, tadi mungkin kalau ketika menjelaskan di Sumbu Filosofi Bu Vera, Ya. ini pohon gitu. Nah kemudian ada experience apa di sana, nah, ada Nah, kreativitas apa Maka Pak yang? di situ itu dalam pelatihan kami, maaf kita bicara pelatihan ya, Bu, Iya, karena iya. nanti sasarannya untuk ke teman Iya, SMA iya, pelatihan. iya. Maka di situ ada sebuah unit melibatkan tamu. Jadi dalam mendampingi tamu itu, tamu tidak hanya diceritakan, tapi Hanya mendengar. terlibat di situ. Contohnya apa Pak? Ya, ketika satu paket-paket tertentu mereka sudah misalnya membatik juga ikut. Iya, tadi kan. Tapi ada diberikan satu experience. gambaran dulu, ya apa itu. Terus kemudian ketika pokoknya bagaimana dalam pelatihan itu bagaimana tekniknya, kita bicara teknik juga supaya tidak boring tadi Bu sambungannya. Iya, iya. Jadi bagaimana cara menyampaikan kepada tamu dan melibatkan, jadi keterlibatan tamu-tamu itu Bu. Jadi supaya rindu lagi ke Yogyakarta. Maksudnya Kembali lagi, akan datang lagi, dan bawa temennya. Ya, itu seperti itu Bu. Wisata pesona. Selain batik, apa sih Pak experience yang bisa ditambahkan untuk para wisatawan untuk mereka bisa berinteraksi? Kalau mungkin selama ini ya, kalau mereka diajak berkesenian, mungkin Hampir mereka semua, ikut hampir terlibat. semua sebenarnya bisa. Bisa dilibatkan kan Bu Bisa. Vera? Nah ini Iya. berarti Jemparingan aja itu kan Ah, sebenarnya itu dia. ada cerita. Iya. Budaya kita minum teh mungkin Iya. itu Betul. juga ada filosofinya. Maksud kami seperti itu Bu, keterlibatan. Kuliner, gastronomi itu tiap makanan, gudeg itu ternyata juga ada ceritanya. Kenapa sih namanya gudeg? Dulu sejarahnya gimana sih? Seperti itu. Nah, kembali ke gastronomi. Kemarin waktu pelatihan juga kita berikan materi Nah, dari betul. 24 Karena itu. harus Iya. semua harus tahu sebenarnya. Sehingga kita harapkan teman-teman generasi penerus itu Bu, benar-benar ya tamu itu seperti di desa wisata ya, kita ajak berbelanja, kemudian belanja Bu seperti di pasar-pasar di desa Iya, seperti iya, Regandan itu, terus memasak, diberikan satu ini edukasi, Iya, menikmati live Bu. in lah. Kalau di Seperti desa itu. wisata memang Iya. konsepnya live in. Jadi Iya. memang ikut dengan semua aktivitas di jadi membajak sawah, menanam Ya, padi betul, gitu betul. ya. Makanya. Jadi yang dijual itu nggak diadakan, tapi memang apa yang ada di desa itu. Keseharian yang ada di situ Iya, ya. itu yang harus dipahami sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Nah, teman-teman pramuwisata ini kemudian mendampingi, membantu mereka untuk kemudian ada feel-nya, ada apa yang mereka Betul, dapatkan, ya. deep and meaningful terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Sebenarnya kan seperti itu. Enggak sekedar mereka secara teknis melakukan, Ya. tapi tidak ada makna apapun gitu ya, Iya, pesan jadi apapun. membaca pun kan mungkin ada filosofinya, Iya, iya. ada storytelling Iya. yang bisa disampaikan seperti Di- itu. Ini itu makanya tugas penting banget kami, pramuwisata itu harus tahu segalanya dan mau melakukan apapun. Karena sebenarnya kalau tugasnya pramuwisata kewajibannya itu ternyata nggak cuma kemudian menginformasikan, tapi sampai ngeterke, Iya, nek terlibat. kudu nggawake gawane ya kudu nggawake ya Iya, karena tugas kadang kami. itu All out ya pokoknya ya. Iya, itu tugasnya. Nah itu seperti berarti itu. apa sih Pak menjadi seorang pramuwisata yang sukses gitu ya? Itu perlu apa saja sih Pak? Iya, kalau kita mungkin ya begini Bu, kadang ada satu pertanyaan ya, supaya sukses itu seperti apa? Atau Ya, menjadi, kita ikuti, iya, iya. ikuti. Makanya kalau kita bicaranya sertifikat, bersertifikasi tadi. ya. Sertifikasi itu menjadi pintu Iya. masuknya ya. Karena apa? Itu pengakuan diri Bu, akan menjadi profesional. betul. Ya kita ikuti Sudah arahan sudah dari- teruji kalau Iya, sudah punya seperti itu. sertifikasi. Maka kembali ke sertifikat itu memang sangat penting menurut saya.
Ya. Tapi tidak otomatis ini menjadi sukses kan? Masih ada yang harus dia jalankan. Karena ketika ini kan dia dituntut untuk selalu belajar, Iya. selalu mengupgrade, akan menjadi profesional, kan begitu Bu. Kan komponennya banyak sekali, ada seperti itu. Makanya harapan kami, saya selalu berharap pada generasi penerus itu Bu, Betul. untuk ini juga ya. Untuk Itu yang ditarget dari kami. Jadi gimana kemudian Apa, Bu, regenerasi dan terkait dengan sertifikasi kompetensi. Itu Sebaiknya para iya. pramuwisata punya Punya, sertifikasi kompetensi, iya, oke. iya, Lalu karena- apa yang dianjurkan sebagai Sebenarnya- seorang profesional nanti di bidang pramuwisata? Sebenarnya pelatihan plus sertifikasi itu wajib. Itu yang kemudian harus digarisbawahi, Pak. Iya. Jadi Bu Marta, jadi bukan hanya kemudian pelatihan ya Pak Wardi, tapi harus tersertifikasi. Oke. Karena kalau sudah tersertifikasi dia pasti teruji. Karena memang harus karena memang ada pengalaman kan, ada syarat. Tersertifikasi itu misal dia memang harus ikut pelatihan atau kemudian sudah punya pengalaman dan sebagainya. Iya. Ada standar Dan kompetensi diuji. Ada, iya. minimal ya Dan yang mereka diuji lakukan. betul. Dan diuji kemudian. Iya, iya. Jadi ini istilahnya kalau misalnya bawa kemana-mana, aku tanggung jawab lah karena dia sudah badan yang melakukan sertifikasi akan bertanggung jawab karena aku sudah melakukan, aku akan tanggung jawab kalau dia memang layak kompeten di bidangnya seperti itu. Oke. Di Iya. Mungkin Bu Vera sebagai juga statement terakhir untuk obrolan kita. Ini kan sebagai opportunity ya tadi. Betul, betul. Promosiin dong Bu. Oh, siap. Jadi Gimana tuh biar yang di luar ini tertarik? Iya, jadi ini informasi buat semuanya sebenarnya, apalagi buat anak muda bahwa profesi pramuwisata itu profesi yang menarik. Selain mendapatkan cuan, sebenarnya juga kita bisa untuk piknik-piknik, healing-healing dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau menurut saya itu memang kalau orang sudah menyukai suatu bahasa itu sesuatu yang nggak sulit kalau menurut saya. Cuman memang harus passion. Karena boleh saya tambah sedikit ya Mbak Bu Marta. Jadi ternyata kan kita manusia itu punya kemampuan ada yang memang suka bahasa, ada yang kemudian suka eksak ya, yang matematika. Nah, yang bahasa ini kemudian memang kadang bingung. Mau Aku harus apa? ngapain? Nah, ini salah satu peluang. Jadi boleh di googling sebenarnya, Iya, iya. boleh di googling pramuwisata itu kerjaan seperti apa dan kemudian nanti bisa kemudian kita tindak lanjuti Pak, kita road dulu ke Iya, iya, SMA iya. SMA. Iya, dan nanti kalau perlu teman-teman mapping ini bahwa kebutuhan bahasa ini tuh sedikit banget yang bisa. Betul, Nanti betul. peluangnya tambah gede, cuannya tambah gede gitu ya. Iya. harapan Saya kami kasih tahu ini rahasianya. Pak Wardi, monggo dari sisi komitmen dan dukungan buat para pramuwisata ini seperti apa di Ya. Komisi B? Tadi Pak Hartono cerita tentang pelatihan di Cangkringan. Bicara peserta, komposisinya 70% generasi muda, Iya, 30% sudah yang 51 ke Iya, atas. iya. Ini saya pikir kolaborasi yang sudah baik itu. Artinya semangat generasi muda untuk menjadi pelaku wisata atau pramuwisata ini sesungguhnya sudah tertanamkan pada masyarakat. Ini perlu kita apresiasi. Iya. Kemudian yang kedua bahwa pelatihan memang menjadi bagian yang penting karena kita berharap melalui pramuwisata ini mereka bisa membawa talenta untuk menghubungkan kedua pihak, yaitu kepada wisatawan dan objek wisata yang Iya. ada di wilayah kita. Oleh karenanya, bagaimana sebenarnya kita bisa membranding? Bagaimana bisa membranding? Karena Jogja ini tujuan wisata yang nomor wahid untuk Indonesia itu. Ini sesungguhnya banyak keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku wisata atau pramuwisata ini. Saya kok kaku ya ngomong dengan pramuwisata. Pramuwisata. Karena ada Iya. pramunya ya. Nah, ya, karena Iya, pramunya iya, itu. Pemandu wisata. Wisata. Pada Iya. para pemandu wisata ini sesungguhnya kan karena mereka itu akan menjadi katalisator, Ya. ya toh. Jadi katalisator kan ada di sini. Ini wisatawan, ini adalah yang didatangin. Iya, Ya toh. Ini kan katalisatornya adalah para pemandu ini. Nah, Iya, Pak. sesungguhnya ini kan akan mendapatkan full experience yang luar biasa di saat mereka itu masih muda. Kalaupun mereka nanti itu akan mendirikan hotel gitu, mesti wes ngerti, oh hotel yang payu itu begini loh, kata para wisatawan gitu. Iya, Ini iya, tambahan-tambahan pengalaman yang akan mereka dapatkan sehingga untuk melompat dari hidup yang mandiri melalui kegiatan wisata ini sangat signifikan apabila para pemandu wisata ini bisa melakukan.
yang terakhir yang perlu kami tambahkan memang menurut saya tadi kultur Jogja jangan dilupakan ya, jangan dilupakan bahwa kultur Jogja menjadi bagian kurikulum wajib untuk para pelaku pemandu wisata ini harapan kami sehingga mereka memang akan merasakan tinggalan leluhur yang punya nilai lebih untuk Yogyakarta. Itu saya kira yang penting itu. Pariwisata berbasis budaya. Pariwisata berbasis Kalau budaya. Jogja DIY. Dan saya membayangkan ketika banyak anak muda nanti yang tertarik, secara otomatis dia belajar lagi kultur Jogja. Betul. Secara otomatis Jogja menjadi istimewa lagi karena anak-anak muda kita Semakin masih punya. istimewa. Betul. Saya bayangkan Ngapurancang, Konggo itu tuh benar-benar jadi attitude kita yang Jogja banget gitu Seperti loh. busananya itu juga busana Jogja. Gitu ya. Pakai busana Jogja gitu. Ya, jadi merinding loh Pak ngomongin tentang itu. Wah, bayangan itu dan matur nuwun itu di mulut kita semuanya gitu. Baik, matur nuwun obrolan yang menarik. Jadi tambah sedikit ini. Tadi jenengan ketika digitalisasi ya. Ya nek sudah tidak munggah gitu kan. Mau buka IG, mau buka TikTok, mau buka apa. Itu kan sesungguhnya susah. Dan itu sesungguhnya pas menjadi peran para generasi muda. Mungkin bisa kolaborasi ya Pak. Kita dengan senior dengan perbandingan yang tadi Pak Hartono itu saya pikir bagus karena kami itu kalau melihat forever apa namanya yang mengikuti berita itu Mbak IG dan sebagainya. Ini kan sesungguhnya mereka kita lihat adalah mayoritas generasi muda. Dan banyak promosi wisata yang punya nilai jual bagus, cepat dimengerti melalui digitalisasi. Nah, oleh karena itu juga ini monggo nanti kita bisa padukan lah Pak. Jadi bagaimana HIPI sebagai lembaga yang mengkoordinir terhadap para pelaku pemandu wisata ini yang kemudian punya titik temu semangat bareng begitu agar tantangan ini menjadi tugas kita bersama, kesuksesan bersama kita rasakan. Kami mengaturkan banyak terima kasih pada Bapak Wardi. Jadi saya mengaturkan banyak terima kasih. Banyak Jawanya masuk yang pada waktu itu memang sudah banyak sekali pelatihan lewat Dinas Pariwisata ini Bu Bera. Dan kebetulan kami mengharapkan bahwa nanti banyak generasi penerus yang lebih muda untuk mengisi menjadi pemandu wisata di Yogyakarta. Kira-kira begitu. Ini berharap banyak dan dukungnya sudah jelas nih Pak hari ini dari obrolan kita. Matur nuwun Pak Wardi kehadirannya, Bu Vera, Pak Hartono. Matur nuwun. Semoga ini juga jadi informasi buat teman-teman semakin banyak yang ingin tahu minimal berkontribusi, mulai dari mana mungkin mulai dari mempromosikan lewat sosial media, muncullah kecintaan dan melihat peluangnya mungkin mereka kemudian bisa ikut ambil bagian gitu ya. Wah saya jadi seneng nih. Hari ini sudah ngobrol banyak tentang bagaimana pemandu wisata dan potensinya buat teman-teman. Semoga ini akan menjadi daya dukung peluang buat Anda tapi juga daya dukung wisata untuk Jogja makin istimewa. Terima kasih Dinas Pariwisata DIY untuk fasilitasi ini. Matur nuwun sekali lagi dan jangan lupa kita harus selalu bangga berwisata di Indonesia. Di Indonesia aja. Saya Marta Sasongko.